teman-teman semuanya. Kami dari kelompok uji prasyarat analisis akan menjelaskan tentang uji syarat analisis, tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, langsung saja. Saya di sini Natasha akan menjelaskan tentang uji prasyarat analisis dan uji normalitas. Sebenarnya, secara bahasa teman-teman, uji prasyarat analisis adalah proses pengujian terhadap syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi sebelum data dianalisis lebih lanjut. Istilah uji ini berarti pemeriksaan atau sebuah pengujian. Prasyarat berarti syarat-syarat awal yang dipenuhi dan dianalisis adalah proses pengolah dan data mendapatkan kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji prasyarat analisis ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan ini sesuai dengan ketentuan tertentu seperti distribusi normal, varians yang homogen, dan hubungan linear antar variabel. Nah, jika data tidak memenuhi prasyarat tersebut, maka metode analisis statistik yang bisa digunakan bisa atau dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Selanjutnya tentang uji normalitas. Uji normalitas ini adalah salah satu jenis uji prasyarat dalam analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut yang kita punya ini menyebar secara normal ataupun tidak. Nah, penyebaran normal ini maksudnya adalah distribusi data membentuk kurva lonceng atau dapat dikenal juga sebagai distribusi normal atau distribusi Gauss, yang dimana sebagian besar data berada di sekitar nilai tengah atau mean, dan semakin ke kiri atau ke kanan jumlah datanya ini semakin bernilai sedikit. Nah, nanti saya akan menjelaskan uji normalitas ini menggunakan cara penghitungannya dapat menggunakan Excel. Lalu nanti kita coba masukkan juga ke SPSS. Oke, di sini teman-teman uji normalitas ini ternyata dibagi ada dua macam uji statistik normalnya. Nah, yang pertama ada chi-square. Chi-square ini ciri-cirinya itu ada interval kelasnya seperti ini. Interval kelas, jadi kayak sampai gitu. Nah, selanjutnya ada frekuensi OI-nya. Selanjutnya yang kedua selanjutnya yang kedua ada metode Lilliefors. Nah, metode Lilliefors ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, seperti ini teman-teman. Contoh soalnya nih, di sini. Ada berdasarkan data hasil ujian mata kuliah pengantar akuntansi dari 24 mahasiswa yang diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini selogika dengan alfa 5% dan standar deviasinya 4,1. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Nah, di sini tadi saya sudah mengerjakan seperti ini. Dan hasilnya kita masukkan ke sini. Saya jelaskan di sini kan diketahui tadi X bar-nya itu adalah 69,58 ya. Total dari X bar-nya mendapatkan total dari XI-nya ini sampai 24 ini kita jumlahkan, totalnya itu 1670, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Ini jumlah data yaitu 24, ada 24 data. Nah, maka mendapatkan X bar-nya 69,58 dan standar deviasinya, nah ini FI dikali XI min X bar per N jumlah data, maka mendapatkan hasil 4,1 seperti itu. Selanjutnya langkah pertama, ini kan datanya kan belum terurut nih dari terkecil dari besar, maka kita urutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan seperti ini, sampai 24 terurut jadi yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya kita akan mencari ini, XI kuadrat. XI kuadrat bisa ya, jadi 65 dikuadratkan, jadi rumusnya seperti ini. Nih, C3 pangkat 2. Ini kan C3 ya, pangkat 2.
semuanya juga sama, nih C4 pangkat 2, maka mendapatkan hasil seperti ini. Ya, selanjutnya ZI. ZI ini rumusnya adalah XI min X bar per standar deviasi. Rumusnya kan tadi XI-nya 65. 65 dikurang dengan X bar-nya itu 69,58. Jadi dalam kurung terlebih dahulu seperti ini. C3. C3 ini adalah XI-nya dikurang A3. Ini 69,58. X bar-nya kita tulis, saya tulis di Excel biar lebih mempermudahnya. Lalu kita kunci dulu. Kalau tidak dikunci nanti jadi ininya ke bawah terus. Jadi nggak berpatok sama X bar-nya ini. Jadi ke bawah gitu. Maka kita kunci. Yang A5-nya juga, A5 ini dan standar deviasinya juga kita kunci. Lalu yang ini teman-teman, yang pertama ini kita dalam kurungkan terlebih dahulu karena kita akan mengerjakan yang X min X bar terlebih dahulu kan. Kalau tidak dikurungkan, maka nanti X bar per SD dulu yang dikerjakan dan hasilnya berbeda seperti itu. Selanjutnya ini X min X bar per SD yang nomor 1, yang 65 mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Semuanya sama ya, seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari FZI-nya. FZI dari mana rumusnya itu level dikurang atau ditambah nilai dari tabel Z-nya, seperti itu. Jadi misalkan nih FZI dalam Excel tadi kan saya sudah kerjakan 0,05. Kenapa negatif di sini teman-teman? Karena yang ZI-nya ini bernilai negatif, seperti itu. Jadi FZI dari ini tabelnya, kita melihat tabel dari min 1,17 kan dibuatkan menjadi 1,12. Kita lihat tabel Z-nya 1,12 3686 ya. Maka mendapatkan hasil ini. Nah gini, dapatkan hasil seperti ini. Kalau misalkan positif, misalkan ini nih, bagian ini positif, maka kita ganti dengan positif juga. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencari EZI. EZI ini apa sih? EZI. Kita lihat. EZI ini adalah probabilitas kumulatif empiris dengan cara menghitung proporsi ZI, Z2 lebih kecil atau sama dengan rumusnya banyaknya angka sampai ke N, banyaknya seluruh angka pada data. Gini, EZI ini misalkan nih 65 itu kan cuma ada satu data nih yang 65 kan. Jadi 1 dibagi dengan 24. Jumlah datanya tadi kan kita 24 nih jumlah sampel datanya. Jadi 1 dibagi dengan 24. Kalau ini 2 dengan dirinya sendiri sebelumnya dan dirinya sendiri. Nah, bagi 2 per 20. 2 dibagi 24 hasilnya seperti ini. Nah, sama seperti ini. Nah, lalu ini juga 67 yang merupakan data ketiga ya. Data ketiga dan ada nggak data kembarnya? Ada nih di bawahnya. Jadi 3 ini ditambah jumlah data kembarnya. Ada berapa? 1. Jadi 3 tambah 1 kan 4. Maka 4 dibagi 24. Dan hasil ini juga sama. Seperti itu. Selanjutnya 68 juga nih. 68 merupakan data kelima. Lalu setelahnya ada berapa yang sama? Ada 2. Maka 5 ditambah 2 yaitu 7. Maka EZI-nya bagian ini 7 dibagi dengan 24 dan seterusnya. Sampai ini 24, ini karena tidak ada data kembarnya ya, makanya hanya satu doang. Jadi data ke-24 dibagi dengan jumlah datanya di 24, hasilnya 1. Selanjutnya, ini FZI dikurang EZI teman-teman. FZI ini F3 dia tinggal dimasukin aja ya teman-teman kayak gini sampai ke bawah seperti itu. Lalu kita akan mencari nih data maksimalnya. Jadi kita tidak usah mencari kayak
berapa sih maksimal gedenya berapa. Nah, kita bisa mencari dengan Excel seperti ini. Dengan rumus sama dengan maksimal blok data hingga datanya ini berapa yang kita akan cari. Nah, itu lalu set enter. Maka dapatkan hasil 34133 ini. Lalu kita bandingkan nih 0,19 dapat dari mana sih teman-teman? Nah, 0,1990 ini ya. Karena maksimal seperti ini teman. Selanjutnya kita simpulkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai FZI dikurang SZI tertinggi yaitu 34133 ini. Ini kan Anda ketemukan. Nah, atau disebut dengan nilai L hitung. Sama dengan 0, ini ya. Jadi kita tadi diperlukan untuk nilai tabel 0,054 tadi kan, dan N24 ini adalah jumlah datanya, nilai L hitung. Nah, 0,0524 ini kita akan melihat di tabel ini teman-teman. Tabel linear force. Kita kan pakai metode linear force. Jadi 0,05 ini data ke 24. Masuk ke 0,190. Makanya tadi ininya ada 190 ukurannya, perbandingannya ini 0,34133. Nah, ini kita juga bisa cari nih gedean mana. Lalu nggak harus pakai Excel juga ada tahu ya teman-teman. Negatif dengan positif pasti lebih besaran negatif. Nah, seperti ini. Nah, HO-nya ini diterima teman-teman, diterima, dan HA-nya ditolak. Maka kesimpulannya, populasi melalui ujian akuntansi berdistribusi normal. Seperti itu. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji homogenitas. Apa sih uji homogenitas? Uji homogenitas yakni pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y itu bersifat homogen atau tidak. Nah, langkah-langkah dalam menghitung uji homogenitas variansi, yakni langkah yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan menggunakan rumus S X kuadrat sama dengan akar dari N dikalikan dengan jumlah X kuadrat dikurang dengan jumlah X yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikali N-1, kemudian S Y kuadrat sama dengan akar daripada N dikalikan dengan jumlah Y kuadrat dikurang dengan jumlah Y yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N dikali N-1. Kemudian yang kedua, untuk mencari F hitung dan varians dari X dan Y dengan menggunakan rumus F sama dengan S besar dibagi dengan S kecil. Kemudian ada catatannya. Pembilang atau S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar atau lebih banyak. Kemudian penyebut S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil itu lebih sedikit. Kemudian jika variansnya sama pada kedua kelompok, maka bebas tentukan pembilang dan penyebutnya. Untuk selanjutnya yakni membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan yang pertama untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah DF, pembilang N-1. Kemudian untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah DF, penyebut N-1. Kemudian jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti HO diterima maka homogen.
Kemudian jika F hitung lebih besar daripada F tabel, berarti HO ditolak, maka tidak homogen. Selanjutnya kita tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ya teman-teman. Oke, untuk X kuadrat sama dengan akar daripada N-nya kita masukkan 10, untuk jumlah dari X kuadratnya kita masukkan 67.831, kita kurangkan dengan jumlah X yang dikuadratkan yakni 823, kita kuadratkan kemudian dibagi dengan 10 atau N-nya itu 10 dikalikan dengan 10 minus 1 yang hasilnya itu sama dengan akar dari 10,9, yakni sama dengan 3,30. Untuk yang selanjutnya stepnya sama, untuk hasilnya kita dapatkan akar 9 atau 3. Nah, kemudian untuk mencari F hitung dengan dari varians X dan Y. Nah, sesuai catatan tadi, untuk nilai yang besar itu untuk pembilang dan untuk yang kecil yakni untuk penyebut. Nah, kita temukan yang besar yakni 3,3, yang kecil adalah 3, maka hasilnya kita temukan dari F hitungnya yakni 1,1. Kemudian yang kelima, membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan yang pertama untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah DF pembilang N-1 artinya 10-1 sama dengan 9. Kemudian untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah DF penyebut N-1 yang artinya 10 dikurang min 1 sama dengan 9. Kemudian kita tentukan A sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Kemudian dengan DF pembilang 9 dan DF penyebut 9 dan A sama dengan 5% atau 0,05, maka F tabel itu didapatkan di angka 3,18. Kemudian untuk kesimpulan daripada F hitungnya yakni 1,1 itu lebih besar daripada lebih kecil daripada F tabel yakni 3,18, maka hal ini berarti data variabel X dan Y itu tidak homogen. Yeah, yeah, Bobby Valentino.